Kenaikan Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran, ayat 54-55 yang artinya, orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah, ketika Allah berfirman, Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, dan mengangkat kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Dan Allah membuat makar kepada mereka ketika Dia berfirman kepada Isa, Sesungguhnya aku telah mengambilmu dari bumi tanpa menimpakan keburukan kepadamu, dan mengangkatmu kepadaku dengan jasadmu dan ruhmu, dan kami menyelamatkanmu dari orang-orang kafir kepadamu, dan kami menjadikan orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang berada di atas agamamu, dan apa yang kamu bawa dari Allah dari agama, dan kabar gembira akan kedatangan Muhammad dan mereka beriman kepada Muhammad setelah dia diutus, dan mereka berpegang pada syariatnya, menampakkan diri kepada orang-orang yang mengingkari kenabianmu sampai hari kiamat. Kemudian kepadakulah tempat kembali kalian semuanya pada hari perhitungan amal, maka aku akan memberi keputusan atas apa yang dahulu kalian perselisihkan dari perkara Isa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan oleh Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan mutawaffika ialah mematikan kamu. Sedangkan Ibnu Ishaq mengatakan bahwa orang-orang Nasrani menduga bahwa Allah mematikannya selama 7 jam, kemudian menghidupkannya kembali. Hal yang hampir serupa dikatakan oleh Profesor Dr. Hamka dan Profesor Quraish Shihab dalam tafsirnya. Ingatlah, ketika Allah berfirman, Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau dan mengangkatmu kepadaku, serta membersihkanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir sampai pada hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah pengembalian kamu. Lalu aku memutuskan di antara kamu tentang hal-hal yang kamu berselisih padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pula menegaskan kembali tentang kenaikan Isa alaihi salam dalam Al-Quran Surat An-Nisa 4. Ayat 155 sampai ayat 159 yang artinya, Maka, kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan, disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan mengatakan, hati kami tertutup. Bahkan, sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebahagian kecil dari mereka. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa, dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar, zina. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi, yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa Dia telah mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit, setelah mewafatkannya dalam keadaan tidur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkannya dari kaum Yahudi yang hendak menyakiti dan telah menjelek-jelekkannya di hadapan raja Pasa masa itu. Hasan al-Bashri rahimahullah dan Muhammad ibnu Ishaq rahimahullah berkata, orang yang diberi tugas dan perintah untuk membunuh dan menyalib Nabi Isa alaihi salam adalah Daud ibnu Naura.
Mereka melakukan pengepungan terhadap Nabi Isa alaihi salam yang berada di dalam sebuah rumah dekat Baitul Maqdis. Pengepungan itu berlangsung pada hari Jumat malam Sabtu. Ketika tiba saatnya mereka melakukan penyerbuan dengan menerobos masuk ke dalam rumah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupakan wajah salah seorang sahabat Nabi Isa alaihi salam dengan wajah yang sama persis Nabi Isa alaihi salam. Sementara itu Nabi Isa alaihi salam telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lubang angin ke langit yang disaksikan oleh para sahabatnya. Ketika gerombolan orang yang melakukan pengepungan tadi berhasil masuk ke dalam rumah mereka, mendapatkan seorang pemuda yang wajahnya mirip dengan Nabi Isa alaihi salam, lalu segera mereka menangkapnya. Diriwayatkan Ibnu Jarir dari Mujahid berkata, orang-orang Yahudi menyalib seorang lelaki yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Mereka mengira itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihi salam dalam keadaan hidup. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir entah, setelah Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit, para sahabatnya keluar. Ketika mereka, pasukan yang hendak menangkap Nabi Isa alaihi salam, melihat pemuda itu, mereka menyangkanya sebagai Nabi Isa alaihi salam, sedangkan hari telah malam. Lalu mereka menangkapnya dan langsung menyalibnya serta mengalungkan duri-duri pada kepalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa 4 ayat 157. Dengan kata lain, mereka hanya melihat yang diserupakan dengan Isa alaihi salam, lalu mereka menduganya sebagai Isa alaihi salam. Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya Al-Quran Surat An-Nisa 4 ayat 157. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan. Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Dari peristiwa kenaikan Isa alaihi salam terdapat dua versi atau pendapat, di antaranya, pendapat pertama. Ibnu Jarir mengatakan, telah diriwayatkan dari Wahbah hal yang semisal dengan pendapat di atas, yaitu kisah yang diceritakan kepadaku oleh Al-Musanna. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Abdul Karim, telah menceritakan kepadaku Abdus Samad ibnu Ma'qal. Ia pernah mendengar Wahb menceritakan hal berikut. Isa ibnu Maryam ketika diberitahu oleh Allah akan diangkat dari dunia ini, maka gelisahlah hatinya karena akan menghadapi kematian, dan berita itu terasa berat baginya. Maka ia mengundang semua Hawariyin dan membuat makanan untuk mereka. Dia berkata, datanglah kepadaku malam ini, karena sesungguhnya aku mempunyai suatu keperluan kepada kalian. Setelah mereka berkumpul pada malam harinya, maka Nabi Isa menjamu makan malam dan melayani mereka sendirian. Sesudah selesai dari jamuan itu, Nabi Isa mencucikan tangan mereka dan membersihkannya serta mengusap tangan mereka dengan kain bajunya. Hal tersebut terasa amat berat bagi mereka, dan mereka tidak menyukai pelayanan itu. Nabi Isa berkata, ingatlah, barang siapa yang malam ini menolak apa yang telah aku lakukan kepada kalian, dia bukan termasuk golonganku, dan aku pun bukan termasuk golongannya. Akhirnya mereka menerimanya. Seusai melaksanakan semuanya, Nabi Isa berkata, adapun mengenai apa yang telah aku buat untuk kalian malam ini, yaitu pelayananku dalam menjamu kalian dan mencucikan tangan kalian dengan kedua tanganku ini, hendaklah hal tersebut dijadikan sebagai suri teladan bagi kalian dariku. Karena sesungguhnya kalian telah melihat bahwa diriku adalah orang yang paling baik di antara kalian. Janganlah sebagian dari kalian merasa besar diri atas sebagian yang lain, dan hendaklah sebagian dari kalian mengabdikan dirinya untuk kepentingan sebagian yang lain, sebagaimana aku mengabdikan diriku untuk kalian. Adapun keperluanku malam ini ialah meminta tolong kepada kalian, agar kalian mendoakan kepada Allah untuk diriku, dengan doa yang sungguh-sungguh memohon kepada Allah, agar Dia menangguhkan ajalku. Ketika mereka membenahi dirinya untuk berdoa dan hendak melakukannya secara maksimal,
tiba-tiba mereka ditimpa oleh rasa kantuk yang sangat hingga mereka tidak mampu berdoa. Lalu Nabi Isa alaihissalam membangunkan mereka seraya berkata, "Maha suci Allah, mengapa kalian tidak dapat bertahan untukku malam ini saja untuk membantuku dalam berdoa?" Mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak mengetahui apa yang telah menimpa diri kami. Sesungguhnya kami banyak begadang dan malam ini kami tidak mampu lagi begadang. Tidak sekali-kali kami hendak berdoa, melainkan kami selalu dihalang-halangi oleh rasa kantuk itu yang menghambat kami untuk melakukan doa." Nabi Isa berkata, "Penggembala pergi dan ternak kambing pun bercerai-berai." Lalu ia mengucapkan kalimat-kalimat yang semisal sebagai ungkapan belasungkawa terhadap dirinya. Kemudian Isa alaihissalam berkata, "Sesungguhnya kelak ada seseorang di antara kalian yang benar-benar kafir kepadaku sebelum ayam jago berkokok 3 kali. Dan sesungguhnya akan ada seseorang di antara kalian yang rela menjual diriku dengan beberapa dirham. Dan sesungguhnya dia benar-benar memakan hasil jualannya itu." Lalu mereka keluar dan berpencar. Saat itu orang-orang Yahudi sedang mencari-carinya. Lalu mereka menangkap Syam'un, salah seorang Hawariyin, dan mereka mengatakan, "Orang ini termasuk sahabatnya." Tetapi Syam'un mengingkari tuduhan itu dan mengatakan, "Aku bukanlah sahabatnya." Akhirnya mereka melepaskannya. Kemudian mereka menangkap yang lainnya. Orang yang kedua itu pun mengingkarinya. Kemudian Nabi Isa mendengar kokok ayam jago, maka ia menangis dan bersedih hati. Pada pagi harinya, salah seorang Hawariyin datang kepada orang-orang Yahudi, lalu berkata, "Imbalan apakah yang akan kalian berikan kepadaku jika aku tunjukkan kalian kepada Al-Masih?" Mereka memberinya uang sebanyak 30 dirham. Lalu ia menerimanya dan menunjukkan mereka ke tempat Al-Masih berada. Sebelum itu telah diserupakan kepada mereka Nabi Isa yang palsu. Maka mereka menangkapnya dan mengikatnya dengan tali, lalu mereka giring seraya mengatakan kepadanya, "Katanya kamu dapat menghidupkan orang yang telah mati, dapat mengusir setan, dan menyembuhkan orang gila. Sekarang apakah kamu dapat menyelamatkan dirimu dari tambang ini?" Mereka meludahinya dan melemparinya dengan tangkai-tangkai berduri hingga sampai di tempat kayu yang mereka maksudkan untuk menyalibnya. Allah telah mengangkat Nabi Isa yang asli, dan mereka menyalib orang yang diserupakan dengannya. 7 hari setelah peristiwa itu, ibu Nabi Isa dan seorang wanita yang telah diobati oleh Isa alaihissalam, hingga wanita itu sembuh dari penyakit gilanya menangisi orang yang disalib itu. Lalu Isa alaihissalam datang kepada mereka berdua dan berkata, "Apakah yang membuat kamu berdua menangis?" Keduanya menjawab, "Kami menangisimu." Isa berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat diriku kepadanya, dan tiada yang aku peroleh kecuali kebaikan belaka. Dan sesungguhnya orang yang disalib ini adalah orang yang diserupakan denganku di mata mereka. Maka perintahkanlah kepada kaum Hawariyin agar mereka menjumpaiku di tempat Anu dan Anu." Kemudian di tempat yang dimaksud Nabi Isa dijumpai oleh 11 orang, dan ia merasa kehilangan seseorang dari mereka, yaitu orang yang telah menjualnya, dan menunjukkan kepada orang-orang Yahudi tempat ia berada. Kemudian Isa menanyakan kepada sahabat-sahabatnya tentang orang tersebut. Maka seseorang dari mereka menjawab bahwa dia telah menyesali perbuatannya, lalu ia bunuh diri dengan cara gantung diri. Isa berkata, "Seandainya ia bertobat, niscaya Allah menerima tobatnya." Kemudian Isa menanyakan kepada mereka tentang seorang pelayan yang ikut bersama mereka. Mereka menjawab bahwa pelayan tersebut bernama Yahya. Maka Isa berkata, "Dia ikut bersama kalian, dan sekarang berangkatlah kalian. Sesungguhnya setiap orang itu kelak akan berbicara dengan bahasa kaumnya. Maka berilah mereka peringatan dan serulah mereka." Pendapat kedua. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, "Telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Salamah dari Ibnu Ishaq, yang menceritakan bahwa nama Raja Bani Israel yang mengirimkan sejumlah pasukan untuk membunuh Isa alaihissalam adalah Daud, seseorang dari kalangan Bani Israel pula. Setelah mereka sepakat untuk membunuh Isa alaihissalam, menurut berita yang sampai kepadaku, tiada seorang hamba pun dari kalangan hamba-hamba Allah yang takut kepada mati seperti takut yang dialaminya, dan tiada orang yang lebih gelisah darinya dalam menghadapi hal itu.
Tiada seorang pun yang berdoa agar dijauhkan dari mati seperti doa yang dilakukannya. Sehingga menurut apa yang mereka duga, Isa alaihissalam berkata dalam doanya, "Ya Allah, jika Engkau menghindarkan kematian ini dari seseorang makhlukmu, maka hindarkanlah ia dariku." Disebutkan bahwa sesungguhnya kulit Nabi Isa, setelah mendengar berita itu, benar-benar mengucurkan darah. Lalu Isa dan semua sahabatnya memasuki tempat persembunyian yang telah mereka sepakati, dan di tempat itulah akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan. Jumlah mereka seluruhnya ada 13 orang, termasuk Nabi Isa alaihissalam sendiri. Setelah Nabi Isa merasa yakin bahwa semua sahabatnya telah masuk ke dalam tempat tersebut bersamanya, lalu Nabi Isa mengumpulkan semua sahabatnya yang terdiri atas kalangan Hawariyain. Mereka ada 12 orang, yaitu Firtaus, Yakobus, Waila, dan Nahas, saudara Yakobus, Andreas, Philips, Ibnu Yalma, Mateus, Thomas, Yakub ibnu Halqiyah, Nadawasis, Kotabia, Yudas Rakria Yuta. Ibnu Humaid mengatakan bahwa Salamah mengatakan dari Ishak, "Menurut kisah yang sampai kepadaku, ada seorang lelaki bernama Sarjis, hingga jumlah mereka 13 orang selain Isa. Orang-orang Nasrani mengingkarinya karena Sarjislah yang diserupakan dengan Isa di mata orang-orang Yahudi." Ibnu Ishak mengatakan, telah menceritakan kepadaku seorang lelaki yang dahulunya beragama Nasrani, kemudian masuk Islam, bahwa Isa ketika mendapat wahyu dari Allah SWT yang mengatakan, "Sesungguhnya aku akan mengangkatmu kepadaku." Maka Isa berkata, "Hai golongan Hawariyin, siapakah di antara kalian yang rela menjadi temanku di surga? Syaratnya adalah dia mau menjadi orang yang diserupakan dengan diriku di mata kaum. Lalu mereka membunuhnya sebagai ganti dariku." Maka Sarjis menjawab, "Aku bersedia, wahai Ruhullah." Isa alaihissalam berkata, "Duduklah kamu di tempatku." Maka Sarjis duduk di tempatnya, sedangkan ia sendiri diangkat ke langit. Lalu mereka memasuki rumah itu, dan langsung menangkapnya serta menyalibnya. Sarjislah orang yang disalib dan diserupakan dengan Isa di mata mereka. Jumlah mereka di saat memasuki rumah itu bersama Isa telah dimaklumi, karena mereka mengintipnya dan menghitung jumlahnya. Ketika mereka memasuki rumah itu untuk menangkap Isa, maka menurut penglihatan mereka melihat adanya Isa dan para sahabatnya. Tetapi mereka kehilangan seorang lelaki dari jumlah keseluruhannya. Hal itulah yang membuat mereka berselisih pendapat mengenainya. Sejak semula mereka tidak mengenal Isa, yaitu di saat mereka memberikan hadiah 30 dirham kepada Yudas sebagai imbalan untuk menunjukkan dan mengenalkan Isa kepada mereka. Yudas berkata kepada mereka, "Jika kalian memasukinya, aku akan menciumnya, maka Isa adalah orang yang aku cium itu nantinya." Ketika mereka memasuki rumah tersebut, Isa telah diangkat ke langit, dan mereka melihat Sarjis yang diserupakan menjadi Isa alaihissalam. Sedang Yudas sendiri tidak meragukan bahwa Sarjis adalah Isa. Karena itu, ia langsung menciumnya, dan mereka menangkapnya, lalu menyalibnya. Setelah peristiwa itu Yudas menyesali perbuatannya, lalu ia menggantung dirinya dengan tali tambang hingga mati. Dia adalah orang yang terkutuk di kalangan orang-orang Nasrani, padahal sebelumnya dia termasuk salah seorang sahabat Isa. Sebagian orang Nasrani menduga bahwa orang yang diserupakan dengan Isa itu adalah Yudas sendiri, lalu disalib oleh orang-orang Yahudi. Di saat disalib itu ia mengatakan, "Sesungguhnya aku bukan orang yang kalian cari. Akulah orang yang menunjuki kalian kepadanya." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid bahwa mereka menyalib seorang lelaki yang diserupakan dengan Isa, sedangkan Isa sendiri telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dalam keadaan hidup.